Ya saya bukan nggak bisa bergaul dulu, mau bergaul. Tapi karena keadaan kakak saya tidak bisa bantu saya, orang tua saya ya secukupnya. Saya karena mau sekolah ya Pak, karena mau sekolah apapun saya lakukan untuk mendapatkan duit gitu, mendapatkan uang, membantu di situ. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara, 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 luar biasa. Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, ketemu lagi dengan Panglima Juara dalam acara Bincang Juara. Nah, hari ini saya akan ketemu dengan sobat juara kita yang 6 bulan yang lalu ketemu dengan kita. 6 bulan yang lalu beliau masih mengelola outlet ayam geprek juara, dan sekarang beliau sudah memiliki bisnis sendiri, yaitu Ayam Presto Nyonya Nida. Siapa dia? Coba ingat-ingat lagi sobat juara. Nah, ingat ya, yang waktu itu pakai baju kuning. Sekarang kita akan diskusi, kita akan ketemu, kita akan berbincang tentang beliau. Kita cari tahu apa sih? Nah, kayaknya udah datang nih. Halo. Halo Pak. Bagaimana? Ya, hari ini alhamdulillah senang Pak. Senang? Senang. Aduh. Karena harus selalu senyum. Itu menandakan bahwa kita itu senang. Ingat suaranya? Ingat ya? Nah, bener sobat juara, inilah Kang Asep. Kang Asep 6 bulan yang lalu berbincang juara dengan Panglima Juara di outletnya, dan sekarang Kang Asep akan berbincang juara dengan saya, bercerita tentang kisah hidupnya dia. Iya. Kang Asep. Iya Pak. Perjalanan hidup Kang Asep kan lumayan berliku-liku ya. Betul sekali Pak. Betul itu. Umur 48 tahun, dan sekarang saya melihatnya sudah menjadi sosok yang luar biasa. Ya. Bisa diceritakan Kang Asep bagaimana mengarungi perjalanan hidupnya sampai saat ini? Ya. Jadi gini Pak, setiap orang atau setiap manusia punya sejarah hidup. Nah, kali ini saya akan bincang juara dengan akan bicara sejarah hidup saya. Saya memang waktu dari SD sampai SMP saya berkecukupan Pak. Tapi setelah menginjak ke SMA, kalau dulu SEMEA Pak. Oh. SEMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Kalau dulu ya, kalau sekarang SFK. Dengan keadaan saya yang hampir itu pun nggak bisa sekolah karena mau biaya. Di kota mana itu Pak? Itu di kota Banjar Pak, yang sekarang ada AGJ Pak. Oh gitu ya? Ya. Makanya saya tertarik tuh ada buka AGJ di sana. Ya, siap. Gitu. Nah selanjutnya saya tetap mau sekolah di salah sekolah-sekolah itu. Tapi orang tua nggak ada biaya Pak sebenarnya. Karena semakin namanya bapak saya kan pensiun Pak. Iya. Pensiunan. Jadi gajinya kurang daripada cukup karena banyak anaknya. Jadi untuk biaya ini, biaya itu, akhirnya saya ya udahlah, saya memaksakan diri untuk sekolah. Nah, tapi dalam perjalanan sekolah itu kamu jangan usah malu karena ibu akan jualan kangkung. Itu pun tidak ditanam kangkungnya Pak, yang hidup di rawa. Oh gitu? Iya. Kan rumah saya pinggir kereta api. Nah di situ kan ada kayak kolam gitu, dia tumbuh sendiri tuh kangkung, dipetikan sama ibu saya. Ya saya ngapain harus malu gitu kan, yang penting saya bisa sekolah. Nah akhirnya oke, saya sekolah. Di sekolah itu saya banyak kegiatan Pak. Yang pertama kegiatan Paskibra, Pramuka, AMS, di OSIS Pak. Walaupun saya memang waktu itu bukan ketua OSIS tapi ada ketua seksi olahraga. Ya artinya saya punya harga diri lah yang lumayan di sekolah.
Tapi sehubungan dengan biaya yang kurang, akhirnya saya di situ sekolah sambil bekerja. Oke. Salah satunya, contoh, ada tugas dari guru untuk membuat denah layoutnya toko. Oke. Layoutnya toko. Hampir rata-rata teman saya malu untuk bicara sama pemilik rukonya. Udah saya sama saya semua ke sini, saya kerjakan. Itu ongkos sama kertasnya Rp5.000. Semua saya kerjakan, saya gambar tuh. Nah dari situ lumayan buat pemasukan saya. Terus karena saya sepatu tidak pernah pengen yang sepatu zaman diinjek begitu Pak. Saya selalu pakai sepatu yang pantopel. Ada yang nyuruh jualan sepatu sama saya. Saya nggak mau uang Pak, saya mau sepatu. Gitu. Akhirnya jualan, saya dapat sepatu. Jadi udah kayak kantoran. Bahkan ada yang mengatakan saya nama Asep tuh banyak Pak. Di sekolah tuh. Oh, si Asep yang rapih. Gitu. Ya tahu, si Asep yang rapih gitu. Karena memang saya pakai sepatu aja udah pantopel waktu sekolah. Itu dari hasil penjualan saya ke tetangga. Nah, selanjutnya waktu kelas 3 Pak, saya kos tuh Rp5.000. Rp5.000 perak tuh kos zaman dulu. Tahun 89. Wis. Itu Rp5.000. Nah, saya itu kos di seorang guru, dua-duanya guru sibuk. Ya. Saya bantu Pak pagi ngepel, nyapu, ngepel. Kadang-kadang ngisi air baknya. Kemudian di situ ada pembantu juga. Nah, pada saat itu saya pengen nyambel Pak. Namanya sambal emak yang ibu saya ajarkan. Nih, kamu kalau bikin sambal begini-begini. Saya coba tuh di kosan bikin sambal Pak. Tanpa saya sadari saya taruh di meja sama saya. Ternyata si ibunya tuh datang pulang ngajar terus makan. Disangkanya pembantu yang buat itu Pak. Oh. Ternyata saya yang buat itu. Nah akhirnya saya kalau mau makan tuh di meja ada sambal enak kok gitu. Ya Bu, sambal yang mana Bu ya? Oh, itu. Oh iya itu ibu saya yang buat Bu. Hah? Kamu yang buat? Serius? Iya Bu, saya yang buat itu. Nah terus dia malamnya manggil jam 7-an manggil saya berdua sama suaminya. Kamu jangan tersinggung ya. Ibu sama bapak mau bantu kamu. Bantu gimana Bu? Nah untuk sekarang dan seterusnya kamu tetap bantu ibu ngepel, nyapu dan sebagainya. Terus, nah untuk kosannya ibu gratisin buat Asep gitu. Saya seneng Bu Pak di situ Pak karena ya saya bukan nggak bisa bergaul dulu, mau bergaul. Tapi karena keadaan. Iya. Keadaan kakak saya tidak bisa bantu saya, orang tua saya ya secukupnya. Yang ngasih sebulan itu cuma Rp18.000 Pak. SPP 8.000, kosan 5.000. Nah sisanya buat makan nggak cukup itu. Tapi kalau saya mau sekolah ya terserah nyari sendiri sisanya. Iya benar. Nah akhirnya saya nyari sini seperti itu. Selanjutnya saya karena mau sekolah ya Pak, karena mau sekolah apapun saya lakukan untuk mendapatkan duit gitu, mendapatkan uang, membantu di situ. Yang penting saya bisa makan. Awalnya saya tolak sama si ibu. Oh gitu. Awalnya saya tolak. Bu, jangan Bu, nanti gimana ya? Nggak enak sama ibu. Enggak, itu buat jadi uang kosan dari bapak itu buat Asep buat jajan gitu kan. Nah akhirnya ya udah saya terima tuh saya bilang sama ibu saya pada saya anak kos jadi saya pulang. Ibu, si ibu kos ini ngasih gratis untuk kosannya gitu. Saya jujur aja. Apakah itu nanti uangnya dikasihin nggak yang buat jatah itu? Tapi akhirnya tetap dikasih kan dia udah buat makan kamu di sana. Nah artinya selama setahun itu saya kosan gratis lah. Dengan dikatakan jangan sampai punya rasa malu seperti itu. Betul. Gitu. Nah ini saya jalanin. Nah udah lulus sekolah Pak karena saya pengen kuliah ya Pak. Teman-teman saya udah kuliah di mana. Saya jawab saya mau di STI Bandung karena ke ekonomi itu. Ya tapi karena memang permodalan nggak ada akhirnya ya saya nggak bisa jalanin itu. Nah
suatu saat kan saya lari ke Jakarta tuh. Lulus sekolah saya. Lulus sekolah ke Jakarta, minta saya disekolahin. Akhirnya saya paling kursus aja, Sep. Oke, mau kursus apa? Bahasa Inggris. Nggak apa-apa, bahasa Inggris juga. Selanjutnya terus akuntansi. Jadi ada 2 selama 6 bulan. Untuk melatih diri saya udah kursus. Melatih diri saya jalan ke Taman Mini, Pak. Nyari-nyari bule saya. Ya walaupun kadang-kadang saya salah, memang salah. Pernah saya nanya gini, harusnya where do you come from? Saya bilangnya how do you come from? Bulenya ketawa. Waduh, salah apa saya ini kok dia ketawa? Saya lihat kamus lagi. Waduh, saya salah. Harusnya where do you come from gitu kan. Tapi karena bukan masalah jago bahasa Inggris, tapi mentalnya dulu. Mau nggak dia bicara sama orang asing? Nah, ceritanya saya selesai itu selama 3 bulan kuliah. 6 bulan sama dengan akuntansi. Akhirnya saya pulang kampung, itu Jakarta, pulang kampung lagi, 1 bis sama bule, Pak. Ya karena saya merasa udah kursus nih, saya tanya gitu kan. Tanya pakai bahasa Inggris sama saya. Udah bahasa Indonesia aja gitu kan. Gitu. Waduh, kaget saya. Kenalan, nama saya Asep. Nama dia Lelo, orang Switzerland. Nah, dia punya restoran, Pak. Di namanya satu restoran bule lah, makanan Eropa semua. Makanya saya kenal dengan makanan Eropa ya karena kerja di situ. Selama 9 bulan. Itu kerja dari pagi, Pak. Dari jam 6 sampai jam 11 malam. Libur cuma 2 hari. Saya jalan aja. Itu kerja digaji cuma Rp25.000. Karena saya mau menyenangin orang tua, nih saya gaji di sini Rp125.000. Gitu. Saya kasih 25.000-nya buat ibu, saya megang 100. Nah 100 itu dari mana? Ya dari uang tip. Tapi bilang sama ibu bahwa saya digaji Rp125.000. Gitu. Setiap bulan saya kasih 25.000. Saat itu saya udah punya pacar, Pak. Udah punya pacar nih. Tapi pacar saya masih SMA. Yang jadi istri sekarang. Gitu. Mantan pacar dong berarti? Iya, mantan pacar. Sekarang jadi istri. Dia minta tas harga Rp25.000, Pak. Saya gaji saya Rp25.000. Yang bener aja ini mintanya mahal banget Rp25.000. Akhirnya saya kasih itu. Saya kasih, ya udahlah, saya nggak dapat gajian hari ini, bulan ini, tapi dapat dari uang tip. Tetap uang tip jatah ke ibu saya kasih. Siapa tahu nanti kalau saya nikah kan bisa dimanfaatkan. Nah selanjutnya saya kerja di situ, Pak. Jadi waiter, kasir, merangkap. Satu restoran itu cuma dua orang di depannya sebagai waiter saya selama 9 bulan. Itu terakhir kerja di situ gaji Rp40.000. Tahun berapa itu, Kang? 92. Siap. 92 itu. Tapi buat saya gini, banyak teman-teman saya kerja langsung mundur. Karena mereka langsung melihat gajinya nggak cukup, Sep. Masa segitu? Bicara gaji memang nggak cukup. Tapi saya harus punya pondasi, punya jembatan. Kita mau arah kemana, jembatannya harus bikin dulu. Kalau nggak bikin jembatan, kita nggak akan bisa. Nah ini salah satu jembatan di sini. Banyak teman-teman yang nggak bisa kerja di bareng sama saya karena gaji kecil. Terus kerjanya lama, libur cuma 2 hari dalam 1 bulan. Saya punya pacar tapi nggak punya pacaran, karena nggak ada waktu. Suatu-waktu saya pengen nonton, Pak, kan nggak ada waktu. Nontonnya midnight, yang jam 12. Bukan malah nonton, Pak, di sana malah tidur. Nah, oke. Yang selanjutnya saya kerja di hotel, Pak. Kerja di hotel, keluar dari situ, keluar di hotel. Saya jadi, karena nggak ada lowongan, adanya gardener, Pak. Kalau bahasa Inggris gardener, tukang nyapu halaman. Itu baru sebulan di situ, ada bule tanya. Itu bukan di Pangandaran kali itu, Pak, itu di Tasikmalaya, di Kang Wawan yang sekarang tuh. Ditanya saya, kalau bahasa Indonesianya, dari sini mau ke Pangandaran berapa kilo ya? Gitu. Atau berapa jam? How many hours from here to Pangandaran gitu. Ya karena saya pernah belajar dan pernah berbicara sama bule, jadi akhirnya bisa jawab. Selesai, manajer tuh manggil, Sep, tadi kamu ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Inggris, Pak. Kamu bisa? Ya lumayan, Pak. Lumayan, Bu, gitu kan. Oke, kalau gitu, ini kebetulan saya butuh resepsionis. Dengan senangnya, Pak, yang tadinya saya nyapu
kotoran nyapu ini gitu kan di halaman. Mending kalau istilahnya di ruangan, ini di halaman. Ada rasa takut juga karena itu banyak teman-teman Pak di situ. Teman-teman sekolah. Wah, si Asep nih di sekolah mah oke. Pas di sini nyapu halaman gitu kan. Tapi gak apa-apa. Akhirnya setelah itu diinterview, oke saya mau coba di resepsionis. Pakai dasi Pak. Senang banget tadinya saya di gardener, sekarang pakai dasi kerja di resepsionis. Ya alhamdulillah dari situ gajinya lumayan. Ya sekitar 250.000 rupiah. Tapi dulu oke lumayan lah gitu kan. Tapi tinggal di mes. Total berapa tahun Kang Asep jadi karyawan? Ya sekitar 25 tahun Pak. 25 tahun. tahun. Masya Allah. Ya. Jadi Kang Asep ini benar-benar orang yang istiqomah. Dari lulus, bahkan belum lulus SMA ya? Iya belum lulus SMA belum lulus SMA udah jadi karyawan, malang melintang di dunia kuliner ya Kang ya? Yang saya tahu ya. Betul. Nah, bagaimana Kang Asep bisa memutuskan diri dari seorang karyawan terus kemudian menjadi seorang pengelola lokal ayam geprek juara yang sekarang sudah punya 14 outlet? Gini Pak, saya kan punya anak. Punya anak itu pengen kuliah. Itu saya sempat nangis Pak. Biaya dari mana ini anak saya mau kuliah gitu kan? Kalau saya jadi karyawan terus kayak gini, gitu. Akhirnya dengan keseharian saya tadi di dalam pekerjaan naik motor terus bolak-balik, gajinya segini cukup buat keluarga aja, tapi buat biaya kuliah nggak ada nih. Saya harus jadi pengusaha. Oke. Gitu. Saya harus jadi pengusaha. Bagaimana caranya? Nah akhirnya ketemulah dengan seseorang yang ngajak bergabung dengan ayam geprek juara. Nah namanya Pak Ubaidillah. Itu yang mengajak kerjasama sama saya. Tapi itu pun awalnya bukan di AGJ, di soto ini, untuk mengolah soto. Ya saya senang aja, ini akan jadi pengusaha nih. Tapi pertanyaan yang ke saya, siap nggak nerima gaji nggak? Nah di situ saya agak sedikit hati-hati, karena nggak siap nerima gaji nggak. Namanya pengusaha, nggak ada yang pengusaha digaji, gitu. Nggak ada pengusaha digaji, nggak ada. Saya kan udah 25 tahun menjadi karyawan, terus mau jadi pengusaha yang notabene nggak ada gaji, berdasarkan dapat penghasilan berdasarkan dari apa namanya usahanya kalau berhasil. Kalau nggak berhasil nggak dapat uang. Jong, siap nggak? Ya artinya saya siap. Nah buktinya sampai hari ini saya dari 2018 itu Februari ya, sampai ke hari ini udah 14 outlet ya dikelola. Kemudian itu jabatan itu kan PL, pengelola lokal. Saya juga nggak mau sampai di situ Pak. Mau menjadi pengelola pusat. Makanya saya ini sedang menjalankan transformasi dari pengelola pusat menjadi dari pengelola lokal menjadi pengelola pusat. Ini dari AGJ menjadi dari pengelola lokal nih, AGJ pengelola lokal sekarang menjadi pengelola pusat Ayam Presto Nyonya Nida. Saya akan buka nih. Saya pakai kaos Nyonya Nida. Wah, luar biasa ya. Ini Pak. Sekarang saya menjadi PP. Artinya saya sudah naik kelas Pak. Siap. Menjadi pengelola pusat. Padahal pada waktu ayam geprek juara, setahu saya Kang Asep dari naik motor kemudian sudah bisa beli mobil. Bener nggak tuh Kang? Oh betul Pak, betul. Saya beli mobil karena waktu saya mengelola salah satu perusahaan itu mengelola ada 9 outlet. Mau hujan, panas, kemanapun saya naik roda 2 itu motor. Nanti jika nanti saya jadi pengusaha, saya akan buktikan bahwa saya tuh mampu beli kendaraan roda 4 yang sekarang saya pakai aktivitas buat operasional. Wah luar biasa. Kang Asep, ya. Apa yang memotivasi Kang Asep dari seorang karyawan terus kemudian berubah menjadi pengelola lokal, self-employed, terus sekarang Kang Asep mengejar lagi mimpinya mencari tahta sebagai pengelola pusat, pemilik dari Ayam Presto Nyonya Nida. Apa Kang? Nah,
Itu di awal, saya pernah waktu masih kerja di perusahaan tersebut, pernah saya mengajukan pengen menjadi pengusaha, pengen menjadi ngelola ayam yang kemarin saya waktu kerja. Tapi karena motivasi saya tinggi, terus keadaannya belum bisa dan mental saya belum siap. Artinya saya itu ke pending itu. Beberapa lama ke pending. Nah, sekarang tadi pertanyaan Panglima, apa motivasi dari pengelola lokal menjadi pengelola pusat? Di sini motivasi saya untuk mengembangkan diri, kemampuan saya ini bisa mengelola, membuka cabang, membuka brand baru. Itu sesuatu kebanggaan yang luar biasa. Bila nanti produk yang kami buka, produk yang kami jual disukai masyarakat, itu luar biasa, Pak. Beda dari kemarin menjadi pengelola pusat yang sudah berjalan, saya tinggal copy paste aja, jalankan aja. Beda kalau ini menciptakan produk baru, tahta baru untuk supaya ini dikenal sama masyarakat. Nih, saya buka ayam presto Nyonya Nida menjadi pengelola pusat. Nah, Kang Asep, ya, semangat yang luar biasa. Tentunya Kang Asep selama 49 tahun di usianya ini punya prinsip 48, Pak. 48 ya. 48, ya. Kecepatan 1 tahun ya. Punya prinsip yang bisa menjadi hal yang di-sharing kepada Sobat Juara. Apa Kang? Satu prinsip Kang Asep. Prinsip saya begini. Prinsip saya itu tidak bisa jadi sedikit Pak. Kan ada yang bilang gini, saya mengalir aja. Itu buat saya bukan begitu. Prinsip saya, pandangan harus selalu lurus. Memang boleh kita lirik ke kanan, tapi pandangan saya harus lurus. Artinya kita jalan lurus. Itu prinsip saya. Pokoknya jalan lurus saja untuk mencapai target. Karena setahu saya kalau balap dia kiri kanan akan kekejar sama yang lain. Makanya saya pandangan saya lurus dan fokus. Itu prinsip saya. Nah, Sobat Juara sekalian, pandangan lurus dan fokus. Follow one course until sukses. Ya. Kang Asep sukses sebagai seorang karyawan, sukses sebagai seorang pengelola lokal, dan sekarang kita berharap Kang Asep sukses sebagai seorang pengelola pusat ayam presto Nyonya Nida bersama temennya Kang Yogi dan Mas Kamal. Sobat Juara sekalian, tak ada gading yang tak retak, tak ada harimau yang tidak meninggalkan belang, tetapi seorang manusia pasti ingin mencari legasi atau tahta. Dan sekarang Kang Asep setelah jadi karyawan mendapatkan harta, jadi pengelola lokal mendapatkan harta, bisa beli mobil. Sekarang Kang Asep mencari tahtanya. Harta, tahta, cinta. Luar biasa. Salam juara. Juara, juara, juara luar biasa. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara, juara, juara luar biasa.